Ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini merupakan khotbah penutup yang Tuhan Yesus sampaikan, yang merupakan bagian dari khotbah di bukit yang dimulai dari kitab Matius pasal yang kelima. Di sana banyak Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran kepada murid-murid Tuhan. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, di sini merupakan satu penutup atau satu penekanan yang Tuhan berikan kepada murid-murid Tuhan, bahwa yang paling penting adalah bagaimana melakukan firman Tuhan. Ayat 24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Di sini ada penekanan yang kuat sekali tentang kata melakukan dari setiap perkataan dari Tuhan Yesus. Dikatakan sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi ini, kita melihat bahwa sama-sama orang mendengarkan firman Tuhan, namun ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukan. Nah, sama-sama juga yang melakukan maupun yang tidak melakukan mengalami yang namanya hujan, banjir, dan badai kehidupan. Namun kita melihat ada satu perbedaan yang jelas sekali ketika badai, angin, banjir melanda kehidupan orang-orang yang melakukan firman Tuhan, maka mereka tidak akan mengalami dampak yang besar, tidak mengalami kerusakan karena didirikan di atas batu. Tetapi sebaliknya bagi orang yang tidak melakukan firman Tuhan, mereka akan mengalami kerusakan yang parah karena mereka mendirikan rumahnya itu seperti orang mendirikan rumah di atas pasir yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Nah, hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan, seberapa banyak kita mendengar firman Tuhan. Yang terpenting apakah kita melakukan atau kita taat kepada firman Tuhan yang disampaikan, yang kita dengar tersebut. Karena dalam perjalanan hidup kita tidak akan bisa menghindari yang namanya tantangan pergumulan, atau yang diibaratkan dalam kisah ini sebagai hujan, banjir, dan angin badai yang melanda dalam kehidupan kita. Itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tahu, tidak bisa kita kontrol.
Tetapi ada janji firman Tuhan bagi kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka ada janji perlindungan Tuhan, janji penyertaan Tuhan. Kehidupan kita akan tetap kokoh berdiri karena dibangun di atas batu. Siapakah batu itu? Dialah Tuhan Yesus sendiri, sang batu karang yang teguh, firman dan kebenaran. Di tengah situasi yang kita hadapi hari-hari ini, kita dipaksa ataupun terpaksa harus stay di rumah. Dan ini merupakan satu kesempatan yang baik sekali untuk kita kembali boleh membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Kesempatan yang indah, waktu yang banyak yang kita peroleh hari-hari ini, alangkah baiknya bukan saja ketika kita membaca, tetapi kita mau belajar merenungkan juga firman Tuhan itu. Kemudian kita melakukan. Saya teringat kepada firman Tuhan dalam Perjanjian Lama di kitab Imamat dan kitab Ulangan, di mana Tuhan memberikan jenis-jenis binatang yang boleh dimakan oleh bangsa Israel, yaitu binatang yang membawa biak. Dan kita pernah belajar di pelajaran SD atau SMP apa artinya binatang yang membawa biak, yaitu binatang yang mengunyah makanannya 2 kali. Ketika mereka memakan rumput, binatang itu makan rumput, dikunyah dan ditelan. Ketika masih dalam proses pencernaan, makanan tersebut dikembalikan lagi ke mulut, dikunyah kembali dan dicerna kembali, sehingga mengakibatkan efisiensi pencernaan yang jauh lebih baik, sehingga banyak nutrisi-nutrisi dari makanan tersebut yang bisa terserap oleh tubuh binatang tersebut, sehingga binatang tersebut boleh menjadi lebih kuat dan lebih sehat. Ini juga merupakan suatu gambaran yang indah ketika kita mau belajar firman Tuhan, ketika kita menerima, mendengar firman Tuhan sebagai makanan rohani kita terima itu, dan kita kembali renungkan firman itu. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca, kita renungkan kembali, kita gali kembali, kita pelajari kembali, bahkan kita nikmati kembali indahnya firman Tuhan yang sudah kita dengar tersebut, sehingga itu boleh meresap dalam kehidupan kita, boleh berakar dalam kehidupan kita, dan membuat kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan itu sendiri. Dan kita akan melihat, sekalipun ada badai, ada tantangan yang kita hadapi, khususnya hari-hari ini yang begitu besar dan luar biasa, kita akan tetap kokoh berdiri, karena itulah janji firman Tuhan. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, khususnya Jemaat GPDI Kopo Permai yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pagi ini dengan tema berserah pada Yesus, yang saya ambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 39, ayat 42 dan ayat 44. Kata, saya mengajak kita tetap semangat, kita tetap bersukacita, kita tetap berserah kepada Yesus apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa kita punya Bapa yang sangat baik. Dia pasti memberikan yang terbaik bagi kita semua. Puji Tuhan. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, khususnya Jemaat GPD Kopo Permai Bandung. Sore hari ini kita sama-sama akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Engkau sungguh baik dan amat sangat baik. Sampai hari ini pun kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Baik Bapak Ibu semua. Sore hari ini kita akan belajar
dengan sebuah tema jangan takut. Kita akan mendasari tema tersebut melalui kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan ayat-ayatnya buat saudara semua. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Inilah firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini. Kita sudah belajar bersama-sama, bahkan kita sudah semakin diteguhkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita supaya tidak takut lagi. Jangan takut, jangan takut. Ada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat petang Bapak Ibu Saudara semua, Jemaat GPDI Kopo Permai. Puji Tuhan, hari ini tanggal 7 April saya mendapatkan tugas dari majelis untuk membawakan sebuah renungan dengan tema percaya. Sebelum renungan ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibagikan pada petang hari ini. Kiranya Roh Kudus yang ini ayat pokoknya Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, kita baca, kita ke satu pasal ke depan, mengatakan di dalam Habakuk 3 ayat 16 dan sampai 19. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Dengan selanjutnya adalah dengan judul perikopnya, nyanyian iman. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita perhatikan dulu berubah, tetapi kita tetap melakukan mesbah keluarga, mesbah doa, dan kita melakukan terus hubungan intim dengan Tuhan. Dan juga kita mendoakan tetap untuk Indonesia. Indonesia pasti menang. Kita juga pasti akan melalui badai ini dengan ucapan-ucapan syukur, dan kita akan kagum dan hormat akan kedahsyatan Tuhan kita. Kita tidak tahu waktunya Tuhan. Waktu kita mungkin sebulan lagi badai ini, atau mungkin 2 bulan lagi. Tapi kita akan lihat waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Itu pasti luar biasa. Kita akan melihat revival yang akan datang. Kebangunan rohani yang akan datang. Penuaian pasti akan terjadi. Percayalah Bapak Ibu Saudara semua. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Puji Tuhan, haleluya.
Puji Tuhan, saudara yang kekasih, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu ke dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami masih dapat diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan Engkau urapi Tuhan, agar apa yang dikatakan hamba-Mu ini Tuhan merupakan sabda daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, judul firman Tuhan pada saat ini adalah anugerah. Anugerah adalah pemberian Allah kepada kita, bukan dari hasil usaha kita. Keselamatan. Kalau kita lihat di Efesus 2 ayat 1 sampai 12, kita bisa baca di situ saudara, bahwa kita tidak layak untuk menerima keselamatan karena kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang sudah mati. Kita bukan bangsa pilihan Allah. Kita bukan bangsa Israel. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita adalah Yesus Kristus, maka kita dapat beroleh keselamatan. Sungguh luar biasa saudara. Mari kita akan baca di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara, firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kita bahwa anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita adalah keselamatan. Keselamatan kita sudah raih saudara. Apapun dalam kehidupan kita yang kita lalui saudara, kita sedang alami masalah apapun juga, tidak menyurutkan kita dekat dengan Tuhan. Amin. Kita selalu setia dengan Tuhan. Tidak ada hal-hal apa yang menggoyahkan kita. Seperti Bapak Gembala selalu bilang, sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan, Bapak-bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum perenungan kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu dan berdoa dalam acara pujian dan perenungan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita yang menerangi jalan-jalan kami. Singkapkan rahasia firman-Mu. Kami memohon hadirat-Mu, hikmat-Mu, dan urapan-Mu atas kami semua. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dalam Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 19. Kalau boleh saya kasih judul, di balik fakta pesimistis tetap ada optimistis. Di balik ketidakberdayaan manusia selalu ada kekuatan bagi orang percaya. Amin. Latar belakang dari renungan firman Tuhan khususnya pada Lukas pasal 21 ayat 7 dan sampai ayat 19 adalah jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang menanyakan, "Guru," seperti ayat di ayat 7, "kapan itu terjadi dan apa tanda-tanda?" Saudara, Tuhan pernah bercerita, memberitahu kepada murid ini bahwa ia akan datang kembali untuk kedua kalinya, bahwa kedatangannya kedua kalinya itu beda dengan kedatangannya yang pertama. Kalau kedatangan yang pertama dahulu, pada sisi-sisi tertentu ada kesan bahwa dibungkus dalam
keadaan kerendahan dan mati di atas kayu salib. Kerendahan, humility, walaupun dia bangkit kembali. Namun kedatangannya yang kedua berbeda dengan kedatangan yang pertama, yaitu dia datang dengan segala kemuliaan Bapanya. Puji Tuhan, kejadian itu, kemahakuasaannya, kemahakudusnya, kemahabenarannya, keajaiban, kemuliaannya, dan kasihnya tidak pernah berubah. Firman dan janji-janjinya tidak berubah. Anugerah dan karya penyelamatannya tidak pernah berubah, masih berlaku. Itu sebabnya mari kita datang dan hanya percaya kepada Tuhan kita Yesus yang memberi kekuatan, dan dialah yang kita sembah, kita agungkan, kita harapkan sampai selamanya, yang memberi kekuatan di tengah-tengah kekhawatiran kita. Hanya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara pujian, penyembahan, dan renungan yang disiarkan secara online dari beberapa waktu yang lalu. Saya bersyukur pada kesempatan ini bisa berjumpa dengan saudara yang ada di rumah, khususnya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, tema kita pada saat ini adalah penabur. Nah, berbicara tentang penabur, itu adalah suatu perumpamaan yang Yesus sampaikan. Baik saudara, kita akan buka bersama-sama di dalam Injil Markus 4. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengurumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, perhatikan ayat yang ketiga ini sekarang. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sekali lagi, perhatikan ayat 3 ini. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Saya sampaikan bagi kita semua, bagi saudara dan bagi saya, karena pengalaman pribadi ini, pengalaman atas firman ini, saya percaya itu akan menjadi pengalaman saudara. Itu akan menjadi pengalaman kita bersama untuk melihat bagaimana kemuliaan kasih Kristus, kasih Tuhan dinyatakan di hari-hari ini. Sebagai orang Kristen yang adalah pengikut Kristus, kita harus memiliki roh yang teguh, sebab Tuhan tidak pernah berjanji dalam kehidupan kita ini lancar-lancar saja. Ya, terkadang dalam pikiran kita semua lancar-lancar saja, tapi akhirnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perjalanan hidup kita itu akan lancar terus tanpa ada tantangan. Di depan kita banyak sekali tembok-tembok Yeriko, saudara, yang harus kita lalui. Tinggi. Sekarang kita bingung harus melewatinya dari mana. Bagaimana ini merobohkan tembok-tembok Yeriko ini? Atau ketemu dengan Goliat-Goliat, perkara masalah-masalah Goliat yang begitu besar secara manusia kita tidak mampu. Hal yang pertama dari kisah ini adalah kita melihat satu, Tuhan peduli.
Hal yang kedua adalah Tuhan peduli dengan kerohanianmu. Tuhan mau tetap mengajarkan firman-Nya. Serahkan semua kepada Yesus. Karena Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, sungguh-sungguh peduli. Puji Tuhan. Izinkan Yesus masuk dalam rumahmu, memberkatimu dengan firman-Nya, menyapamu dengan firman-Nya, menguatkanmu dengan Roh Kudus-Nya, menghiburmu dengan Roh Kudus-Nya. Dan itu tidak akan diambil daripada kita. Puji Tuhan. Dalam bentuk doa, ibadah, dan sebagainya, maka Allah memimpin setiap rancangan, setiap apa yang kita bentuk, baik atau buruk, rancangan yang kita buat, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Tuhan tidak akan pernah membiarkan sakit mungkin buat manusia, tapi kita mau belajar juga bersyukur dalam segala hal. Apapun yang kita hadapi, mungkin kita mengatakan, enak saja bisa bersyukur, tetapi ingat, itu juga merupakan rancangan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sanggupkah kita berbuat dan bersyukur dalam satu titik dan kondisi nol dalam kehidupan kita? Mungkin dalam kehidupan kita banyak berkat, kita bersyukur, tapi dalam satu titik nol dalam setiap pribadi kita diajar untuk tetap selalu bersyukur. Di balik semua itu, berkat Tuhan nanti bukan berkat jasmani, tetapi berkat rohani yang kita akan terima. Kita bersyukur atas segala rancangan Tuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, yang mungkin menyakitkan, tapi itu membentuk pribadi kita untuk lebih baik pada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Seringkali kehidupan kita, ya, kita tentu bertanya, Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Ya, Tuhan mempunyai suatu maksud dan rencana yang indah dalam kehidupan saudara. Dalam situasi sekarang ini, biar kita menyerahkan kehidupan kita, kita taruh kehidupan kita sesuai dengan seturut dengan kehendak apa yang Tuhan mau. Ada rencana Tuhan yang indah yang harus kita lakukan, kita jalankan di dalam dunia ini. Kita tetap setia, tetap taat, tetap percaya. Kuncinya hidup benar, hidup bergaul dengan Allah dan taat. Maka kehidupan kita boleh dikatakan berhasil. Kita akan memperoleh suatu mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Setia melayani Tuhan, setia mengiring akan Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Tuhan adalah Allah yang esa. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tetap setia, karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia mengasihi saudara dan saya. Tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan juga di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Oleh sebab itu dikatakan di sini, berdirilah teguh, janganlah goyah, giatlah selalu dalam pengiringan akan Tuhan. Karena dalam pengiringan akan jerih payah saudara dan saya tidak sia-sia. Kuasa Allah tidak untuk disombongkan atau ditunjukkan kepada setiap orang. Karena apa, saudara? Ada alasannya, saudara. Karena kuasa Allah terjadi sesuai bukan dengan kehendak kita, tetapi kuasa Allah terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Sesuai dengan kehendak Allah, dan kuasa Allah akan dialami oleh orang-orang yang rendah hati, yang taat, yang dengar-dengaran kepada Allah dan takut akan Dia. Pengharapan yang kita inginkan, kita menginginkan satu pengharapan seluruhnya ini reda, itu pasti terjadi. Kapan? Itu sudah ditentukan oleh waktunya Tuhan. Ya, kita boleh meramal, kita boleh berandai-andai ataupun juga berpikir sebagai memakai ilmu apapun juga. Namun saya pastikan bahwa kita tidak boleh lepas dari kesetiaan kita pada Tuhan,
Karena Dia yang berjanji itu setia, dan kita harus tekun menantikan itu. Kita tekun menantikan pengharapan yang Tuhan janjikan pada kita, karena pada waktu yang sudah ditetapkan pasti Tuhan beri. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita belajar dari burung Raja Wali. Burung Raja Wali yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Apakah kita mempunyai bobot rohani dalam menghadapi badai kehidupan untuk membuktikan bahwa kita adalah kuat? Jika kita adalah Kristen yang memiliki bobot yang kuat, maka kita juga akan sanggup menghadapi segala badai yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu, Roma 12 ayat yang ke-12. Oke, 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya melihat dalam kondisi saat sekarang ada banyak waktu, ada banyak kesempatan untuk kita melakukan 3 hal yang menjadi perintah Allah di dalam kehidupan kita yang kita baca tadi di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bertekunlah dalam doa. Hal yang kedua, sabar dalam kesesakan. Nah, saudara sabar nggak? Tetapi kita orang percaya, kita itu mempunyai nilai yang indah di mata Tuhan. Kalau orang di luar sana itu gampang kecewa, gampang frustasi. Tapi kita harus sebagai orang percaya itu menjadi orang-orang yang berbeda. Kita itu harus menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang menganggap bahwa kita itu adalah ciptaan yang paling mulia, sehingga kita itu memposisikan hidup kita itu adalah posisi yang paling bernilai di mata Tuhan. Halo semuanya, apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang sehat dan halo saudara-saudara GPD Kopo Permai Bandung, apa kabar semuanya? Pada